Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nak? Oke, baik kan? Ya, sekarang kita bertemu tentang perubahan sosial di pelajaran sosiologi kelas 12. Ya, kemarin kalian sudah bicara tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kamu, di masyarakat sekitar kalian. Sekarang, secara teoritis kita bicara apa toh perubahan sosial itu. Oke. Menurut tahapan dari perubahan sosial menurut beberapa ahli itu meliputi 1. Auguste Comte. Auguste Comte ngomong bahwa yang namanya perubahan sosial itu adalah dari masyarakat yang primitif, kemudian masyarakat yang metafisik, dan baru positif. Apa toh masyarakat primitif itu? Masyarakat primitif adalah masyarakat yang masih menggunakan alam gaib. Nah, kemudian sementara masyarakat metafisik itu apa? Masyarakat metafisik itu sudah antara akal dan alam gaib, masih dalam pikiran kita ada sesuatu di alam lain, itu bergabung jadi satu. Kemudian sementara masyarakat positif itu apa? Masyarakat yang selalu menggunakan akal. Itu saja. Kemudian yang kedua, menurut Emile Durkheim itu adalah masyarakat itu ada 2, masyarakat primitif dan masyarakat modern. Masyarakat primitif itu masih menggunakan solidaritas mekanik, dan masyarakat modern itu ada menggunakan solidaritas organik. Atau kira-kira solidaritas organik itu apa? Oke, ya betul. Jadi yang namanya solidaritas organik adalah solidaritas mekanik itu adalah solidaritas yang karena ada kerjasama, karena disuruh sama orang lain. Sementara solidaritas organik itu apa? Solidaritas organik adalah solidaritas yang terjadi karena ada loyalitas, karena ada profesionalitas. Itu saja. Herbert Spencer mengatakan bahwa yang namanya perubahan sosial adalah survival of fitness. Apa artinya? Masyarakat yang lemah, miskin, dan tidak berdaya akan terseleksi oleh alam dan tergantikan oleh masyarakat yang mapan dan kuat. Nah, kemudian masyarakat yang lemah dan miskin itu akan ngapa? Akan terpuruk dia dengan kondisi, dan dia akan tersiok-siok dengan kondisi alam. Sehingga yang akan tetap kuat dan aman itu adalah orang-orang yang mapan dan kuat. Kuat artinya apa? Kuat secara materi, kuat secara psikis, kuat secara fisik. Nah, artinya itu seperti itu menurut Herbert Spencer. Kemudian, sehingga ada istilah bahwa janganlah kamu menyerah karena gara-gara kamu lemah. Kemudian yang keempat yaitu Karl Marx. Karl Marx bicara bahwa namanya masyarakat perubahan sosial itu terjadi dari masyarakat primitif. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang mengutamakan ketergantungannya dengan alam. Kemudian setelah itu masyarakat yang mengutamakan kekuatan atau kekuasaan. Nah, itu disebut masyarakat feodal. Kemudian yang namanya menurut Karl Marx yang disebut masyarakat sebuah perubahan sosial sebuah masyarakat yaitu adalah menuju masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis adalah masyarakat yang mengutamakan adalah orang-orang yang mapan, orang-orang yang punya harga, orang-orang yang punya harta. Nah, itu kemudian perubahan sosial mengarah lagi adalah aku dan kamu adalah sama, atau disebut masyarakat itu sosialis. Jadi antara saya dengan kamu itu sama, sehingga aku merasakan sesuatu, kamu juga harus merasakan sesuatu. Kamu makan apa, saya juga harus makan itu. Itu saja yang namanya masyarakat perubahan sosial menurut Karl Marx. Sehingga perubahan sosial menurut Karl Marx itu bisa mengarah sebuah teorinya komunisme. Beda lagi dengan Rostow. Rostow menganggap yang namanya perubahan sosial itu diawali dengan masyarakat tradisional. Masyarakat yang kita sangat tergantung dengan kehidupan
alam. Jadi masyarakat yang tergantung dengan kehidupan alam dan kita menyelaraskan dengan alam, itu disebut masyarakat tradisional. Kemudian setelah itu kita punya akal, kita berusaha menyiasati alam itu, tapi kita nggak melepas dengan kondisi-kondisi alam, tanda-tanda alam yang diberikan kepada kita, tapi antara akal dengan alam itu kita serasi. Itu adalah masyarakat pralepas landas. Kemudian masyarakat lepas landas itu apa? Masyarakat lepas landas itu adalah dari kemampuan mengolah alam untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tapi tanpa dia mempunyai teknologi tertentu. Hanya dia memanfaatkan kondisi alam untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Itu adalah masyarakat lepas landas. Kemudian masyarakat pematangan, yaitu masyarakat yang berusaha menyiasati alam dengan sebuah teknologi sederhana untuk mencukupi kebutuhan dia sendiri. Nah, beda lagi dengan masyarakat konsumsi berlebih. Jadi menyiasati alam, kemudian dia mempunyai kehidupan yang berlebih, mempunyai kemampuan yang berlebih. Nah, itulah yang namanya konsumsi berlebih, dan sehingga dia mampu jual ke orang lain. Itu adalah semua tentang tahapan perubahan sosial. Tahapan perubahan sosial ada Rostow, ada Herbert Spencer, ada Auguste Comte, dan ada Karl Marx. Nah, kemudian ciri-ciri perubahan sosial itu apa? Menurut Suryanto Sukanto, perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama adalah tidak ada masyarakat yang berhenti pada perkembangannya. Jadi masyarakat itu nggak mungkin masyarakat itu statis, tapi masyarakat itu adalah dinamis. Sebuah masyarakat itu terus berubah dan berubah mengikuti kehidupan zaman, mengikuti kehidupan alam. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat. Jadi perubahan sosial itu bisa terjadi satu lembaga masyarakat, kemudian diikuti lembaga-lembaga yang lain. Dan yang keempat, perubahan sosial yang sangat cepat itu akan membuat sebuah disorganisasi sosial. Apa toh disorganisasi sosial itu? Ya, disorganisasi sosial itu adalah hilangnya tanggung jawab atau hilangnya kewajiban-kewajiban sebuah lembaga sosial, sehingga akan memunculkan masyarakat itu chaos. Nah, apa toh masyarakat itu chaos? Masyarakat chaos adalah masyarakat yang tidak mempunyai aturan. Jadi dia merasa nggak ada aturan yang mengatur dirinya, sehingga dia hanya mampu untuk dirinya sendiri. Jadi dia nggak ada aturan yang mengikutinya. Namun dengan adanya masyarakat yang chaos tersebut, itu akan memunculkan yang namanya reorganisasi. Dengan reorganisasi itu adalah munculnya lembaga sosial yang baru, dengan sebuah culture yang baru, dengan sebuah tatanan yang baru pula, yang disebut new normal. Kemudian yang keempat adalah suatu perubahan tidak dapat terjadi hanya karena perubahan benda, namun juga perubahan spiritual, baik fisik, psikis, dan materi. Itu menurut Nanang Martono. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Titi tentang tahapan perubahan sosial dari Rostow, Spencer, kemudian Auguste Comte. Nah, kemudian selain itu juga kalian juga sudah mendengarkan tentang ciri-ciri perubahan sosial. Nah, sekarang saatnya kalian menengok di samping kalian, seperti apakah perubahan sosial yang ada di masyarakat kalian. Dan kamu tulis di selembar kertas, kemudian kamu foto, kemudian diupload di sini pakai PDF ataupun JPG. Oke. Selamat jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.